Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Intan Enda Restu dengan NIM A1E1222045, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Selamat menyaksikan. Dasar teori lingkungan keluarga dalam pendidikan anak, Latipun berpendapat lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok yang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Menurut Coleman dan Gracie, sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Kemudian menurut Departemen Kesehatan, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga, serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Bisa kita simpulkan, keluarga adalah di mana ada lingkungan sosial yang dieratkan oleh pernikahan, terus memiliki tempat tinggal, dan adanya kepala keluarga dalam suatu rumah. Lingkungan di mana seseorang mendapatkan pendidikan pertama yang sangat mempengaruhi perilakunya dan berperan dalam menentukan tujuan hidupnya. Selanjutnya, ruang lingkup lingkungan keluarga dalam pendidikan anak, yaitu pertama, konsep teori tentang lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Pengertian, tujuan, fungsi, materi keluarga, tanggung jawab anggota keluarga, dan pola asuh orang tua. Jenis, karakteristik keluarga dan anggota keluarga, keluarga kecil dan keluarga besar. Manajemen keluarga, serta mewujudkan keluarga yang sehat jasmani dan rohani. Kewajiban dan hak anggota keluarga, komunikasi dalam keluarga, dan konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, dan solusinya. Kemudian, sistem perkawinan dan pendidikan anak lanjutan. Pengertian keluarga. Keluarga adalah suatu lingkungan sosial, sekelompok orang bertempat tinggal, juga dihubungkan oleh pernikahan yang mendapatkan tempat tinggal, juga terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Tujuan keluarga, unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Menstabilkan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi, pembentukan identitas individu, dan perasaan harga diri individu. Fungsi keluarga menurut Friedman M. Yang pertama, fungsi afektif, di mana perlindungan psikologis, interaksi, rasa aman, mendewasakan, dan mengenal identitas individu. Yang kedua, fungsi sosialisasi peran, sasaran untuk kontak sosial di dalam atau di luar rumah. Ketiga, fungsi reproduksi, yang menjamin kelangsungan generasi dan kelangsungan masyarakat. Yang keempat, fungsi memenuhi kebutuhan fisik dan perawatan, pemenuhan sandang, pangan, papan, dan perawatan kesehatan. Yang kelima, fungsi ekonomi. Fungsi keluarga itu di mana pemenuhan sumber dana, pengalokasian, dan pengaturan keseimbangan dana. 6. Fungsi pengontrol atau pengatur yang memberikan pendidikan dan norma-norma. Kesimpulan bahwa fungsi keluarga merupakan sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugasnya dengan tepat dapat mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis masing-masing anggota keluarga. Tanggung jawab anggota keluarga, ayah, ibu, yakni tanggung jawab orang tua. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut. Pertama, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Lalu, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri. Kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus. Kemudian Nizam berpendapat bahwa tanggung jawab orang tua yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya. Tanggung jawab anak yaitu menjalankan tugas yakni sebagai seorang anak mulai dari pendidikan, kemudian tanggung jawab menuruti atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya sebagai anak. Tanggung jawab anak dalam keluarga menjalankan tugasnya sebagai anak. Ini pola asuh yang diterapkan orang tua dalam keluarga. Maksud dari pola asuh menurut Harlock Hermawati. Pola asuh orang tua sebagai cara orang tua dalam mendidik anak, yaitu upaya orang tua
yang diwujudkan berupa penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial anak, pendidikan anak, dialog dengan anaknya atau komunikasi dengan anaknya, kontrol terhadap perilaku anak, dan penentuan nilai-nilai moral terhadap anaknya. Jenis pola asuh menurut Hardy dan Hayes dalam Teorianto. Pertama, pola asuh otoriter. Ditandai dengan adanya aturan-aturan yang kaku dari orang tua dan kebebasan anak sangat dibatasi. Yang kedua, demokratis. Ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua dan anak. Yang ketiga, permisif. Ditandai dengan adanya kebebasan pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Lies-Pires. Pola ini ditandai dengan sikap acuh tak acuh orang tua terhadap anaknya. Jenis-jenis keluarga dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis-jenis keluarga. Pertama, ada keluarga inti yang terdapat ayah, ibu, anak. Kedua, keluarga konjugal. Ada ayah, ibu, anak, nenek, kakek. Tiga, keluarga luas atau keluarga besar. Ada ayah, ibu, anak, nenek, kakek, paman, bibi, sepupu, dan keluarga lainnya yang masih memiliki ikatan pernikahan. Karakteristik keluarga dan anggota keluarga yang dikemukakan oleh Max Iper dan Peck dalam Khairuddin. Karakteristik keluarga dan anggota keluarga merupakan suatu hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk dan dipelihara, juga suatu sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan. Variasi sistem perkawinan, yakni sistem perkawinan monogami, sistem perkawinan poligami, sistem perkawinan endogami, dan sistem perkawinan eksogami. Sistem perkawinan monogami adalah bentuk perkawinan di mana seorang individu hanya menikah dengan satu pasangan dalam satu waktu. Model keluarga ini yang paling umum di banyak masyarakat. Anak dalam keluarga monogami akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih stabil secara emosional karena tidak ada persaingan atau perbandingan antara ibu atau ayah. Juga cenderung memiliki ikatan lebih kuat pada orang tua karena perhatian dan kasih sayang terbagi lebih merata. Kemudian memiliki model peran yang jelas dari kedua orang tua, yaitu dari seorang ayah dan seorang ibu. Juga dengan memiliki dua orang tua yang konsisten dalam kehidupan mereka, anak-anak cenderung memiliki identitas yang lebih kuat. Anak dalam keluarga poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pandangan Bibit Suprapto, poligami ada 3 macam. Yang pertama, poliandri, perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki. Yang kedua, poligami, perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Dan yang ketiga, gabungan antara poligami dan poliandri. Anak dalam keluarga poligami dalam kehidupan bermasyarakat, pada umumnya terlihat bahwa praktek poligami lebih banyak membawa dampak negatifnya bila dibandingkan dengan positif. Dampak negatifnya sudah dapat diperkirakan, yaitu anak tidak betah di rumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif, dan permusuhan serta bentuk-bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam lingkungan yang kurang menunjang. Dampak positif dari poligami adalah anak yang dilahirkan mempunyai legal formal. Sistem perkawinan endogami. Perkawinan endogami merupakan suatu sistem perkawinan yang mengharuskan seseorang mencari jodoh di dalam lingkungan kerabat sendiri. Menurut Halim, menyatakan bahwa salah satu faktor penentu suatu sistem perkawinan disebut sebagai endogami, salah satunya adalah sistem perkawinan antara orang-orang yang masih tinggal atau berasal sewilayah atau sekampung. Pernikahan endogami pada saat ini sudah jarang kita temui pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang sudah modern. Anak dalam keluarga endogami. Anak-anak yang lahir dari perkawinan endogami cenderung tumbuh dalam lingkungan yang mempertahankan nilai-nilai, bahasa, dan tradisi budaya yang kuat, karena kedua orang tua berasal dari latar belakang yang sama. Juga anak-anak mungkin lebih mudah memahami dan mengikuti nilai-nilai serta norma yang dianut oleh keluarga, sehingga mengurangi potensi konflik dalam pemahaman dan pengajaran tradisi. Dalam perkawinan endogami, keluarga besar dan komunitas sering kali lebih terlibat dalam kehidupan anak-anak, sehingga menciptakan jaringan dukungan sosial yang lebih kokoh. Jika kedua orang tua berasal dari latar belakang agama yang sama, anak-anak tidak harus menghadapi kebingungan dalam hal keyakinan dan praktek agama. Sistem perkawinan eksogami.
adalah sebuah aturan sosial di mana perkawinan hanya diizinkan di luar sebuah kelompok sosial. Kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya. Perkawinan di luar kelompok budaya. Eksogami adalah perkawinan di luar kelompok budaya spesifik yang berlawanan dengan endogami, perkawinan di dalam sebuah kelompok sosial. Sedangkan eksogami, perkawinan di luar sebuah kelompok sosial. Anak dalam keluarga eksogami sangat bergantung pada bagaimana orang tua dan lingkungan mendukung perkembangan identitas mereka serta kemampuan keluarga untuk mengelola perbedaan budaya dan nilai harmonis. Anak-anak dari keluarga eksogami mungkin mengalami kebingungan identitas karena harus menggabungkan dua budaya atau agama yang berbeda. Anak-anak eksogami terkadang dapat menjadi sasaran prasangka atau diskriminasi baik dari masyarakat di sekitar mereka maupun dari anggota keluarga besar yang tidak sepenuhnya menerima pernikahan di lintas budaya atau agama tersebut. Jika orang tua memiliki nilai atau praktik budaya yang sangat berbeda, ini dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga yang dapat berdampak negatif pada perkembangan emosional anak. Memilih dalam beberapa kasus, anak-anak mungkin merasa ditekan untuk memilih satu budaya atau agama di atas yang lain, yang bisa menciptakan ketegangan emosional dan memperburuk kebingungan identitas. Anak-anak mungkin merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya diterima oleh kedua budaya orang tua mereka, yang dapat menyebabkan perasaan terisolasi atau tidak memiliki tempat di kedua kelompok tersebut. Manajemen keluarga serta mewujudkan keluarga yang sehat, jasmani dan rohani. Keluarga sehat. Bones Family System Theory. Keluarga sehat adalah keluarga yang mampu menyeimbangkan kemandirian dan keterikatan antar keanggota keluarga. Keluarga ini mampu berfungsi secara adaptif dalam menghadapi stres tanpa menimbulkan disfungsi antar anggota. Keluarga sehat menurut Shapiro et al. Menemukan bahwa intervensi berbasis keluarga yang menekankan komunikasi terbuka dan dukungan emosional efektif dalam mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kesehatan mental, dan memperkuat hubungan keluarga. Contoh keluarga sehat ialah mengadakan sesi komunikasi terbuka setiap malam setelah sholat Isya, di mana setiap anggota keluarga berbicara tentang masalah yang mereka hadapi. Konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Pertama, pengertian keluarga sehat dan bahagia. Menurut Martin Seligman, keluarga bahagia adalah keluarga yang anggotanya mampu mengembangkan emosi positif, memiliki tujuan yang bermakna, dan mencapai pencapaian yang positif. Menurut Fredrickson, menunjukkan bahwa emosi positif dalam keluarga tidak hanya membantu dalam menjaga hubungan yang sehat, tetapi juga membangun resiliensi keluarga. Strategi dalam mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Menurut Selweiser, perubahan perilaku sehat dalam keluarga memerlukan fase motivasi atau kesadaran akan risiko, dan fase tindakan atau membuat rencana dan melaksanakan perubahan dalam konseling keluarga. Pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik sering menjadi landasan untuk mengubah perilaku hidup sehat. Kemudian menurut Archer dan Prokeska, menemukan bahwa keluarga yang teredukasi mengenai dampak psikologis dari gaya hidup tidak sehat lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Pendekatan konseling perilaku membantu keluarga mengatasi hambatan psikologis dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat. Contoh, keluarga si A menjalani sesi konseling keluarga di mana mereka belajar pentingnya pola makan sehat dan bagaimana perubahan kecil dalam rutinitas harian dapat memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Proses manajemen dalam mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Pertama, melakukan planning, di mana keluarga harus menetapkan rencana tahunan untuk kesehatan, seperti merencanakan liburan keluarga untuk relaksasi, menjadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin, dan menentukan hari-hari khusus bersama keluarga. Yang kedua, melakukan organizing atau pengorganisasian dalam keluarga. Setiap anggota diberi tanggung jawab yang spesifik. Hal ini tidak hanya mengurangi beban kerja, namun juga berasa keterlibatan kepada setiap anggota keluarga. Yang ketiga, melakukan directing atau leading, pengarahan atau pemimpinan. Dalam keluarga, orang tua tidak hanya memberi
perintah kepada anak-anak, tetapi juga bertanya tentang keinginan dan harapan mereka. Ketika anak merasa didengarkan, mereka cenderung lebih kooperatif dan harmonis dalam interaksi sehari-hari. Yang keempat yaitu melakukan controlling atau pengendalian. Setiap bulan, keluarga mengadakan pertemuan keluarga untuk membicarakan apa yang telah berhasil dan apa yang perlu diperbaiki tanpa saling menyalahkan. Dan yang kelima, coordinating atau koordinasi. Keluarga menggunakan jadwal harian di mana setiap anggota tahu kapan harus melakukan tugas tertentu. Kewajiban dan hak anggota keluarga. Komunikasi dalam keluarga dan konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, dan solusinya. Kewajiban dan hak anggota keluarga. Pertama, kewajiban suami atau ayah. Pemimpin keluarga mencari dan memberi nafkah, bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. Mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab. Menciptakan kedamaian atau ketenangan jiwa dalam keluarga. Memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. Menjadi suatu yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak. Hak suami atau hak ayah, yang pertama ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Lalu dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Kemudian diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih sayang dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Lalu cinta dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Kewajiban dan hak ibu atau istri. Patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan susila. Memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga, mengatur dan mengurus rumah tangga, merawat, mendidik, dan melatih anak-anak, memelihara, menjaga kehormatan keluarga, menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Hak ibu. Mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja ayah atau kerja suami yang baik. Mendapatkan pendidikan atau pembinaan, mendapatkan perlindungan keselamatan dan ketentraman. Lalu, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, dan dihargai, dipatuhi, juga mendapatkan komunikasi yang sehat. Kewajiban dan hak sebagai anak. Kewajibannya, menaati dan menghormati kedua orang tua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, bersikap yang berdasar kasih dan sayang. Keempat, bakti kepada kedua orang tua. Hak sebagai anak, mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga, nama dan citra baik, rasa aman, kasih sayang, pendidikan, pembinaan, dan arahan yang baik. Lalu, kemudian terpenuhinya kebutuhan. Komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga. Pentingnya komunikasi dalam keluarga dan manfaat komunikasi bagi keluarga. Pertama, dapat mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh keluarga. Kedua, menghindari dari salah sangka dan konflik. Ketiga, membawa keuntungan fisik maupun psikis. Keempat, hubungan kekeluargaan menjadi erat. Dalam komunikasi keluarga, pola asuh dalam keluarga sangat penting. Pola asuh juga berkaitan dengan komunikasi dalam keluarga. Misalnya, dalam sebuah keluarga itu menerapkan pola asuh demokratis, di mana anggota keluarga, ayah, ibu, dan anak itu saling berkomunikasi dan sikap terbuka antara orang tua dan anak, yang mana mereka saling terbuka berkomunikasi antar satu sama lain. Problematika dan konflik yang sering terjadi di dalam keluarga adalah seperti orang tua membatasi kebebasan pada anaknya. Aturan-aturan yang kaku itu membuat anak tidak bisa terbuka. Faktor penyebab konflik dalam keluarga itu pun faktornya dari dalam diri anak yang tidak dapat terbuka kepada orang tuanya. Dampak dari konflik yang terjadi dalam keluarga, anak menjadi murung, menjadi galau, menjadi bosan dengan aturan yang ada di dalam keluarganya. Jadi jenuh karena menuruti aturan-aturan keinginan dari orang tuanya. Serta solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik dan masalah dalam keluarga, itu bisa dengan melakukan komunikasi yang baik dalam keluarga, yang komunikasi yang dilakukan oleh antar keluarga, orang tua, dan anak. Juga solusi yang baik, keluarga harus melakukan konseling keluarga kepada konselor yang bisa menangani masalah dalam keluarga mereka. Sistem perkawinan dan pendidikan anak lanjutan. Anak dalam keluarga.
Lingkungan keluarga merupakan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Dikatakan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang lebih banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Seorang anak akan tumbuh dengan baik jika ia memperoleh pendidikan secara menyeluruh agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Oleh sebab itu, makna pendidikan tidaklah semata-mata hanya menyekolahkan anak ke sekolah untuk membina ilmu pengetahuan, namun lebih luas daripada itu. Matrilineal dan patrilineal. Matrilineal adalah sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, di mana kedudukan anak perempuan lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan laki-laki dalam pewarisan. Ini terdapat di Minangkabau, Enggano, dan Timur. Patrilineal. Sistem patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ayah, di mana penempatan laki-laki lebih dibedakan daripada penempatan perempuan dalam sistem kewarisan. Alur keturunan berasal dari pihak ayah. Anak dalam matrilokal dan patrilokal. Matrilokal yaitu pasangan suami istri tinggal bersama atau di daerah yang sama dengan kerabat garis ibu si istri. Peran anak dalam keluarga matrilokal yaitu penerus garis keturunan. Anak perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga matrilokal, karena merekalah yang akan melanjutkan garis keturunan keluarga ibu. Harta warisan biasanya diwariskan kepada anak perempuan dan kerabat perempuan lainnya. Identitas sosial anak lebih terkait dengan keluarga ibu. Mereka akan membawa nama marga ibu dan menjadi bagian dari kelompok kekerabatan ibu. Pendidikan anak seringkali diarahkan untuk mendukung peran mereka dalam keluarga matrilokal, seperti mengelola rumah tangga dan menjalin hubungan sosial dengan kerabat perempuan. Pada pernikahan, anak perempuan seringkali diatur oleh keluarga untuk memperkuat hubungan dengan keluarga lain dalam kelompok kekerabatan. Kemudian patrilokal, yakni pasangan suami istri tinggal bersama atau di daerah yang sama dengan kerabat garis ayah pada si suami. Pasangan suami istri yang baru menikah akan memulai kehidupan baru. Mereka akan membentuk keluarga baru. Biasanya mereka akan memikirkan tempat tinggal sendiri. Pada anak-anak, tentu sangat berpengaruh pada hubungan anak-anak dengan keluarga dari pihak suami dan istri. Masyarakat yang memakai adat patrilokal ini, anak-anak mereka akan sering bergaul dengan keluarga dari pihak suami, sehingga anak-anak lebih dekat dengan keluarga suami. Anak-anak akan tetap diperkenalkan dengan keluarga dari pihak istri, hanya saja karena jarang bertemu sehingga ikatan kekeluargaan dan keakraban terasa kurang kuat. Anak dalam keluarga besar dan keluarga inti. Peran anak dalam keluarga besar menurut Ahmad. Pertama, dalam keluarga besar, anak-anak sering dididik untuk meneruskan tradisi, nilai, dan budaya yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Misalnya, anak-anak dapat diajarkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat atau perayaan keluarga yang melibatkan banyak kerabat. Setelah itu, anak-anak mungkin dilibatkan dalam berbagai tugas rumah tangga dan pekerjaan, terutama ketika anggota keluarga yang lebih tua membutuhkan bantuan. Ini menumbuhkan tanggung jawab dalam keterampilan sosial. Seringkali memiliki kesempatan berinteraksi dengan berbagai usia dan karakter. Ini meningkatkan kemampuan sosial dan adaptasi mereka, serta memperluas dukungan sosial dari anggota keluarga lainnya. Anak-anak di keluarga besar dapat menerima dukungan emosional dari kerabat seperti paman, bibi, atau kakek, nenek, terutama orang tua sedang tidak bersedia. Sebaliknya, mereka juga berperan memberi dukungan kepada saudara atau kerabat yang lebih muda atau yang membutuhkan. Anak dalam keluarga inti. Peran anak dalam keluarga inti. Anak dalam keluarga inti biasanya didorong untuk mengembangkan minat dan bakat individu karena orang tua lebih terfokus pada mereka. Dengan dukungan langsung dari orang tua, anak-anak memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengeksplorasi minat pribadi. Lalu, dalam keluarga inti, anak-anak seringkali diajarkan untuk mandiri sejak dini. Mereka mungkin diberi tanggung jawab seperti merapikan kamar sendiri atau membantu pekerjaan ringan yang membantu mereka mengembangkan kemandirian. Yang selanjutnya,
Karena lebih sedikit anggota keluarga yang tinggal bersama, anak-anak mereka pengaruh utama dari orang tua, pola asuh, nilai, dan kebiasaan sehari-hari. Mereka umumnya terbentuk dari interaksi dengan orang tua langsung. Dalam keluarga inti, hubungan antara orang tua dan anak biasanya lebih intensif karena tidak banyak kerabat yang terlibat langsung. Ini dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat antara anak dan keluarga. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Pentingnya memahami lingkungan keluarga dalam pendidikan anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.